Hari ini, tepatnya di edisi hari Kamis tanggal 17 November 2022, religi bagi kita bersama narasumber, yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau Dekan FAI dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Hujan turun, rahmat. Betul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu uraian tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu sejarah penggalian air Zam-Zam bersama Ustadz Dr. Haji Firdaus. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa, pendengar ya, program religi pagi RRI Padang, pagi ini mengetengahkan sejarah penggalian air Zam-Zam. Mekah yang kita kenal sekarang, dulunya tidak ada penghuni manusia sama sekali. Begitu Nabi Adam berkembang biak dan anak-anaknya, cucunya, kemudian secara bersambung dengan ketetapan Allah ada yang menjadi nabi, sampailah pada urutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama perjuangannya dan lama pula bisa dapat anak sehingga usia sudah tua ya. Pada istrinya yang kedua, Hajar, itu atas restu dari istri pertama untuk menikah, lahirlah dari rahim Hajar Ismail. Ismail dengan Hajar dibawa ke arah selatan. Lama perjalanan, sampailah di padang yang tandus, tidak ada tentunya pohon, tidak ada sungai, tidak ada penduduk, ya tidak adalah layaknya tempat tinggal. Di sanalah Hajar dan Ismail ditinggal, tapi sebelum ditinggal, setelah 3 kali ditanya mengapa engkau meninggalkan, kata Hajar, lalu perkataan yang ketiga, engkau tinggalkan kami di sini, apakah perintah Allah? Ibrahim menoleh ke arahnya, benar, ini adalah perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, pergilah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Ya, pergilah Ibrahim, sudah sampai di tempat yang strategis ya, mungkin tentu juga bimbingan wahyu. Dia berdoa sambil menghadap ke arah istrinya. Aku titipkan sebagian keluargaku di sisi rumahmu, supaya dia mengerjakan salat, dicintai manusia, dan berilah rezeki dari buah-buahan yang banyak yang engkau berkahi. Lalu dia kembali ke istri pertama, Sarah. Sepeninggal Ibrahim alaihissalam, Ismail bersama ibunya, persediaan makanan dan minuman benar-benar sudah habis. Dalam hitungan jam, Ismail tentu sangat lapar, masih bisa menyusu. Pada waktu-waktu berikutnya akan ada yang dimakan oleh Hajar, ibundanya. Air susu pun tidak ada, lapar tidak bisa didiamkan, maka Ismail menangis. Nah, apa tekad yang dilakukan oleh Hajar? Yakni
pergi ke bukit, jalan pergi ke bukit, namanya Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa diperhatikan orang di depan, kiri kanan, tidak ada. Lalu kemana dia hendak melangkah? Akhirnya dia menoleh, oh ada bukit di samping kirinya. Untuk pergi ke bukit itu dia menurun lagi. Waktu menurun itu ya tentu tampilannya seperti lari-lari kecil lah. Jalan terus mendaki pula 400 meter lebih. Padahal perutnya sangat lapar ya. Tapi demi anak dan tetap berjuang. Sampai di Bukit Marwah, tidak ada pula orang yang bisa dimintakan, bisa menolong. Kosong, tidak ada penduduk. Lalu dia balik lagi, mana tahu di bukit yang pertama tadi entah ada pertolongan. Balik lagi, menurun pula, mendaki pula. Nah, sampailah 7 kali bolak-balik. Mulai dari Bukit Safa, Marwah, Safa, Marwah, sampai yang ketujuhnya itu di Marwah tadi. Sudah sekian kilo itu bolak-balik. Kedengarlah suara, diikuti suara itu. Kiranya di sisi anaknya. Maka jalan pula lah Hajar dari Bukit Marwah itu menuju anaknya. Yang jaraknya sekira 300 meter. Cukup jauh itu. Apa yang terjadi? Dia menyaksikan ada seekor burung mengepak-ngepakkan sayapnya dan menghentak-hentakkan kakinya. Di sanalah keluar airnya. Air begitu keluar ini tidak mimpi, kenyataan. Maka dia tidak ingin air ini berserakan begitu saja. Maka dia kumpulkanlah pasir-pasir itu ya. Sehingga terbentuklah bendungan, maka air berkumpul. Dia berkata, Zamma, 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 Zamma. Artinya berkumpullah. Jangan hilang begitu saja. Begitu air ini sudah menggenang, ya tentu suasananya dalam keadaan jernih, air itulah yang dia minum, dan begitu juga untuk anaknya. Ini sudah terbukti bahwa Allah tidak menyia-nyiakan hambanya kalau itu adalah atas perintah dari Allah. Dia diasingkan dari orang banyak. Selanjutnya bagaimana? Tentu tidak bisa air saja. Kiranya pedagang yang dari Yaman menuju negeri Syam, ya dari selatan ke utara, itu juga sebaliknya pedagang dari utara ke selatan itu melalui daerah yang tandus tadi itu. Nah, pedagang dalam perjalanannya menyaksikan ada burung berterbangan, lalu diminta kepada suruhannya, ya kalau pedagang itu kan punya anak buah, coba saksikan itu ada burung, mana tahu ada air di bumi. Ya ditelusurilah di mana arah burung, lalu bertemulah dengan seorang perempuan bersama anaknya. Tapi di sisinya ada air. Terjadilah dialog, walaupun bahasa tidak nyambung, tapi ia bisa mengerti dengan bahasa isyarat. Intinya, suruhan tadi minta air. Ya dikasihlah. Dibawa ke bosnya, para pedagang, menggembirakan sekali. Nah, disinilah terjadi dialog yang lebih panjang. Pedagang-pedagang tadi meminta air, isilah pundi-pundi airnya. Ya mungkin dulu, kalau sekarang kan galon ya, dulu itu bisa saja tempat air dibuatkan dari kulit sehingga airnya tidak merembes. Nah, isi tabung-tabung airnya itu. Nah, saya menduga di sini walaupun dalam bacaan tidak ditemukan pedagang yang mendapat air yang banyak, karena waktu itu air di samping mahal tapi juga sulit ya. Ini dapat air.
keyakinan saya begini, tapi kalau apa bisa diralat, tentu pedagang ini memberi juga kepada hajar, bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan. Namanya pedagang, yang dijual itu memang ya ada berupa pakaian, ada ya semacam makanan, minuman, buah-buahan. Ya sejahteralah hajar. Nah, selanjutnya pedagang-pedagang yang cerdas ini, yang namanya pedagang karena bergerak, otaknya cerdas, pikirannya tumbuh, ada ide sambil istirahat ya dibuat tenda, minta izin supaya dibuat tenda. Nah, kalau pedagang ini membuat tenda, kemah, tentu juga hajar dikasihlah. Nah, sehingga hajar juga punya tempat tinggal. Akhirnya ya pada mulanya ya beberapa hari, akhirnya beberapa bulan, terus bertambah juga orang buat tenda sampai sekian lama, bahkan sampai beranak pinak orang di sana. Maka sekeliling air Zam-Zam itu terbentuklah perkampungan. Ya, perkampungan, akhirnya bertambah ramai, dan seterusnya. Ini di stop sampai di sini. Terus untuk diskusi kita dalam perjalanan pemeliharaan air Zam-Zam itu di zaman bangsa Jurhum ya adalah semacam kelalaian atau pertikaian, sehingga air Zam-Zam tertutup, hilang dari pandang mata, tidak ada lagi. Sampailah pada zamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dalam mimpinya sampai 3 kali ya, berulang-ulang itu, tapi intinya sama, supaya digali sumur yang tidak jauh dari Ka'bah. Nah, di sini dia mendapat perlawanan, maksudnya ya dilarang jangan ada penggalian. Tapi karena dia meyakinkan bahwa ini adalah mimpi yang tidak bisa diabaikan, akhirnya ya dia gali. Digali, memang ada air, dan sejak penggalian dari Abdul Muttalib itu sampai sekarang dipelihara, air Zam-Zam tidak pernah habis-habisnya. Nah, air Zam-Zam ya punya keistimewaan yang banyak, ya menyehatkan, membuat rasa kenyang, karena dia penuh berkah. Itu banyak pengakuan-pengakuan ya orang yang rajin minum air Zam-Zam, bahkan kalau misalnya berniat meyakini dengan minum air Zam-Zam, cita-citanya bisa tercapai dan seterusnya. Ada kajian tentang itu. Tapi karena kita fokus tentang sejarah penggalian air Zam-Zam, maka artinya adalah air tidak datang begitu saja. Ada usaha, seperti Hajar, dia berusaha mendapatkan pertolongan dengan bolak-balik. Walaupun itu akal agak sulit menjangkaunya, tapi yang jelas kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kalau berdiam saja, itu tidak ada hasil. Yang penting melangkah untuk bekerja, hasilnya Allah yang menentukan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hamba. Mungkin untuk pengantar, Pak Yudi, kita cukupkan. Ya tentu kita butuh masukan dari pendengar kita. Kita akan saling berbagi, tidak mengajar sifatnya. Mana tahu nanti dari pendengar kita punya bacaan dan ada masukan-masukan. Oke, Pak Yudi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz dan pendengar. Saatnya kami buka line interaktif untuk Anda di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yudi. Iya, dengan siapa di mana? Ajonya. Ajonya. Ya, silakan Jo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fazkuruni azkurkum, fazkuruni wala takfurun. Ya. Ini berkaitan dengan ayat fa inna ma'usri yusran, inna ma'usri yusran. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah itu mungkin akan ditambah. Tapi banyak orang lari dari sana. Sekarang kan banyak hari hujan. Oh ya. Bisa orang
Satu nambah